Suaranya kurang keras, Kak. Iya, suaranya tidak ada. Tuhan, sekali lagi biar pagi hari ini kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Udah share, sudah Dan bisa. sekali lagi kami bisa menikmati pribadi-Mu Tuhan. Di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Mari Tuhan bawa setiap kami. Syakara namanya sakaramu. Satu hal yang ku rindu
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bawa hatimu sekali lagi. And I just want to thank you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name. On high, sekali lagi naikkan bagi Raja, and I just want to thank you and lift my hands and say, I love you. Biar kau dapati Tuhan setiap ucapan syukur, setiap penyembahan, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. Mari naikkan
dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka padamu. Oh, dan hatiku bersuka padamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Mari Tuhan ajari terus setiap kami untuk menaikkan setiap ucapan syukur penyembahan yang daripada hati kami Tuhan. Karena lebih dari apapun Tuhan, lebih dari setiap berkat, lebih daripada apapun Tuhan, yang terpenting adalah pribadi-Mu. Buat kami terus mengenal hati-Mu, buat kami terus mengenal pribadi-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cek. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, Kak. Shalom. Hari ini tema pagi ini kita adalah Shalom. tentang Heaven's Economy ya. Di bulan Juli ini seluruh tema kita adalah tentang di sepanjang bulan Juli ini tema kita adalah bagaimana kita memasuki masa terobosan, bagaimana hidup kita bisa bawa hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita memasuki yang namanya masa Daud dan Salomo. Minggu lalu kita sudah belajar dari Pak Joshua tentang apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana cara kita mengatur setiap keuangan, bagaimana untuk kita masuk ke masa Daud dan Salomo. Dan Pak Joshua sudah mengajarkan tentang kita harus bekerja keras, kita harus menabung, kita harus belajar yang namanya menyisihkan untuk warisan dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan cek. Apakah suaranya kecil Bapak Ibu? Mohon maaf. Cukup. Ya, oke. kecil. Mungkin dari ibunya boleh dicek dari HP-nya ya Bu. Oke, terima kasih ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang apa kata Alkitab. Heaven's Economy. Hukum surga mengenai berkat. Cek, suaranya masih kecil. Oke, suaranya besar. Sudah. Oke, suaranya sudah jelas ya. Yang pertama Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Saya percaya kita semua tahu tentang ayat ini, tapi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran untuk setiap anak-anak Tuhan, supaya hidup kita bisa mengalami kelimpahan. Kelimpahan bisa dalam segala bentuk, kelimpahan cinta, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, tapi salah satunya yang kita pingin pasti kelimpahan berkat, yaitu kelimpahan uang. Nah, dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, boleh mungkin ada yang bacakan kalau Bapak Ibu bersedia. Karena akar segala kejahatan ialah mencinta uang, serta boleh memberi uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Oke, amin.
Di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 kita tahu bahwa firman-Nya berkata akar dari segala kejahatan adalah apa Bapak Ibu? Cinta akan uang. Ya. Tapi Bapak Ibu tahu, saya semalam melakukan sedikit research, saya semalam melakukan sedikit penelitian. Saya baru tahu faktanya, datanya berkata bahwa di Amerika, Bapak Ibu tahu 76% dari orang Kristen di Amerika, mereka percaya bahwa kalau hidup terlalu diberkati itu tidak sesuai dengan kehidupan Kristeniah gitu. Dan mereka percaya bahwa hidup Kristen yang sesungguhnya adalah hidup yang cukup dan tidak terlalu limpah dengan berkat. Karena kenapa? Karena mereka percaya bahwa Alkitab berkata cinta akan uang adalah akar dari segala dosa. Jadi Bapak Ibu tahu banyak anak Tuhan di luar sana yang mereka takut untuk menerima berkat secara alam bawah sadar. Mereka menolak setiap berkat karena mereka berkata apa? Karena firman Tuhan berkata akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tapi Bapak Ibu tahu saya hari ini mau berkata bahwa uang bukanlah akar dari segala kejahatan. Amin. Mungkin Bapak Ibu kalau belum ngerti bingung dan bilang saya sesat. Tapi hari ini kebenarannya berkata bahwa uang bukanlah akar dari segala kejahatan. Tetapi apa yang akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uangnya. Jadi uang itu sendiri bukan dosa Bapak Ibu. Jadi kalau kita terima 1M, 2M, 10M, 1T sekalipun, amin. Amin. Ini bukan dosa, ini bukan sebuah kejahatan. Firman Tuhan gak pernah berkata bahwa uang itu adalah akar dosa. Firman Tuhan gak pernah berkata kalau kamu terima uang 1M kamu harus tolak. Enggak. Tapi firman Tuhan dari awal berkata cinta akan uang. Itu adalah akar dari segala dosa. Dan hari ini yang saya mau ajak untuk setiap kita belajar buka cara pikir kita. Karena saya sampai kaget pada saat saya melakukan research, saya melakukan penelitian, ternyata hampir 80% dari anak-anak Tuhan di seluruh dunia itu percaya bahwa hidup cukup, hidup yang hanya mengandalkan Tuhan sebagai Jehovah Jireh yang mungkin setiap bulan cuman butuh 3 juta maka Tuhan cuman kasih 3 juta itu udah cukup. Mereka percaya bahwa hidup cukup itu adalah hidup yang menurut hukum surga. Yang menurut hukum agama Kristen, tapi kita percaya Tuhan kita ingin setiap kita hidup berkelimpahan, amin. Maka itu firman yang pertama hari ini. Kalau kita mau memasuki masa Daud dan Salomo, kita harus tahu bahwa uang itu bukan akar dari segala kejahatan. Uang itu gak punya dosa. Mau kita terima 100 juta, mau kita terima 1 juta, 5 juta, 10 juta, mau kita terima sampai 100 triliun sekalipun, uang itu gak pernah jadi masalahnya. Tapi hati kita, cinta kita, ketika kita terima berkat, ketika kita terima uang itu, apakah hati kita berubah atau enggak, itu yang menjadi masalah. Nah, kalau hati kita berubah, di saat kita terima berkat, ya disitulah dosanya. Tapi uang sendiri itu tidak pernah menjadi dosa. Di Ulangan dikatakan seperti ini, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan the power to get wealth. Jadi di atas semuanya, setelah kita sudah menerima, mungkin abis ini saya beriman ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu keluar dari Zoom ini, Bapak Ibu akan terima 1M, amin, akan terima 100 juta, amin. Amin. Nah, pada saat kita menerima uang itu, bagaimana hati kita tetap mengingat kepada Tuhan. Seperti Ulangan berkata bahwa ingatlah kepada Tuhan Allahmu, karena dialah yang memberikan kepada kita the power to get wealth. Jadi yang pertama, kalau kita mau memasuki masa Daud dan Salomo, kalau kita mau tahu hukum surga tentang uang, kita harus tahu dulu, tanam di otak kita, bahwa uang bukan akar dari segala dosa. Uangnya gak pernah jadi masalah, mau itu kecil, mau itu besar, tapi selama hati kita masih mencintai benda itu, dibandingkan kita mengingat Tuhan yang memberikan kita the power to get wealth, maka uang itu akan menjadi dosa. Uang itu akan tidak datang dalam hidup kita. Karena kenapa? Kita masih lebih mencintai barangnya dibanding Tuhannya.
Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Nah, oke, yang kedua. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu pagi-pagi ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa cukup sadar, kita sama-sama belajar. Yuk dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Boleh ada yang bacakan lagi supaya kita sama-sama tertanam di otak kita. Ya, dan di hati kita juga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Apakah Bapak Ibu ada yang bersedia untuk membacakan? Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Bapak Ibu, ini yang pertama. Hukum surga tentang berkat. Kalau kita mau hidup kita kelimpahan berkat, kejatuhan berkat. Yang pertama, memang hukum surga yang pertama berkata apa? Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kalau dari bahasa lainnya Bapak Ibu, saya pernah baca Alkitab dan saya ketemu di Deuteronomi itu ulangan ya kalau nggak salah. Dari ulangan 15 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini. Mohon maaf saya bacakan versi bahasa Inggrisnya. Dikatakan seperti ini. Give freely and spontaneously. Don't have a stingy heart. Maksudnya gimana? Memberilah, menaburlah orang dengan hati yang leluasa. Spontaneous itu secara apa ya? Secara spontan memberkati orang. Jangan punya hati yang pelit, itu kalimat pertama. Dikatakan di kalimat kedua seperti ini. The way you handle matters like this triggers God's blessing in everything you do. Jadi dikatakan di saat kita memberi, di saat kita menabur, di saat kita memberkati orang lain, di saat kita mungkin membiayai pelayanan kita, di saat kita mungkin membiayai pekerjaan Tuhan, firman Tuhan di ulangan sekali lagi berkata, itu men-trigger. Bapak Ibu tahu ya yang namanya men-trigger, kalau Bapak Ibu dikritik, itu membuat seluruh Bapak Ibu badannya bergerak. Nah itu namanya men-trigger. Men-trigger Tuhan untuk menurunkan berkat atas hidup. Jadi yang kedua, kalau kita mau masuk masa Daud dan Salomo. Yang kedua, hukum surga tentang berkat. The heavens economy berkata, menaburlah. Memberilah. Berilah untuk yang membutuhkan. Selama kita menabur sedikit, Bapak Ibu suka tidak suka, jangan harap kita juga akan menuai banyak. Karena firman Tuhan hukumnya yang pertama sudah berkata di 2 Korintus, kalau kamu menabur banyak, kamu akan menerima banyak. Kalau kamu menabur sedikit, maka kita juga akan menuai sedikit. Dan di ulangan bahkan berkata, apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu memberi, bagaimana kamu tidak memiliki hati yang pelit, itu men-triggers. Apakah Tuhan akan membuka pintu berkatnya dalam hidupmu atau tidak? Jadi yang kedua Bapak Ibu, kita suka gak suka, hidup kita, seberapapun berkat yang kita terima, kita harus sisihkan, kita harus pakai untuk menabur dan memberkati. Karena Tuhan, surga akan melihat, barometernya adalah dari seberapa banyak kita menabur. Menabur waktu kita, menabur apa yang kita punya, menabur talenta kita, menabur setiap benih kasih. Dan menabur uang kita. Saya suka banget Bapak Ibu pemimpin-pemimpin, banyak pendeta, banyak orang hamba-hamba Tuhan yang sekarang sudah diberkati. Mereka selalu punya satu kalimat yang sama di mana mereka berkata, engkau tidak akan pernah menjadi miskin karena engkau memberi. Engkau tidak akan pernah menjadi kekurangan karena engkau menabur bagi yang lain. Engkau tidak akan pernah hidup sampai nol, sampai minus kalau kamu menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Jadi Tuhan sudah punya janjinya sendiri. Di saat kita memberkati, di saat kita menabur yang lain. Karena firman Tuhan hukum surga. Ini hukum surga Bapak Ibu. Sudah berkata apa? Di saat kita bisa memberi dengan bebas, dengan leluasa, dengan spontan. Dan kita gak punya hati yang pelit. Hati yang pelit itu maksudnya gimana sih Bapak Ibu? Di saat kita beri, kita bilang Tuhan nih ya Tuhan, kita ingat Tuhan nih ya Tuhan, saya sudah kasih 500.000, nanti saya minta 5 juta kembali. Nah itu namanya hati yang pelit, itu namanya hati yang nuntut gitu. Itu artinya kita tidak memberi dan tidak menabur dengan leluasa. Nah selama kita tidak bisa memberi dan menabur dengan leluasa Bapak Ibu,
mohon maaf, tapi hari ini kabar buruknya adalah berkat yang kamu terima. Alkitab berkata barometernya adalah seberapa banyak kamu menabur, segitu juga kamu akan menuai. Jadi kalau kamu menabur sedikit, maka kita juga akan menuai sedikit. Tapi kalau kita bisa menabur banyak, itu akan membuka pintu surga dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Saya berharap setiap kita setelah ini kita akan buka rekening kita dan kita akan melihat 50 juta masuk, 15 juta masuk. Amin. Saya benar-benar berharap kenapa bulan ini saya pilih tema masuk masa Daud dan Salomo, karena saya sendiri Bapak Ibu, saya juga mau mengalami terobosan ekonomi itu. Saya sudah berjalan bersama mama saya sudah melihat bagaimana mama saya berjalan dengan iman setiap harinya. Setiap bulannya mama saya full timer, tapi mama saya bisa memberi makan sampai 3.000 anak lebih setiap minggunya. Itu buat saya benar-benar di luar imajinasi saya. Bagaimana seorang full timer setiap bulannya bisa datengin 100 ton ikan, 100 ton daging, yang kalau dihargain mungkin sampai MM-an Bapak Ibu. Yang namanya berapa itu 500 gram daging wagyu aja harganya berapa? 1, sekian. Nah itu baru 500 gram. Ini sampai 9 ton. Saya nolnya aja udah terlalu banyak di otak saya. Dan itu datang dari ibu saya yang full timer pelayanan, yang PK-nya mungkin lebih kecil daripada ibu-ibu yang hari ini join di Zoom ini. Tapi bagaimana seorang ibu dengan imannya, dengan cara dia memberi dari apa yang dia punya, itu men-trigger, membuat Tuhan pengen terus memberkati. Bulan lalu dapat 10 ton ikan, bulan ini dapat 10 ton daging, mungkin bulan depan dapat apa lagi 10 ton, kemana juga dapat 10 ton seafood. Mama saya dapat meja-meja belajar untuk sekolah, semuanya disediakan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau melihat hidup kita berkelimpahan seperti itu, kita harus cek bagaimana kita menabur. Kita harus cek bagaimana kita menggunakan apa yang kita sudah terima untuk orang lain. Selama kita gunakan untuk diri kita sendiri, maka kita juga akan menuai sedikit. Tapi kalau kita bisa menabur banyak, itu akan men-trigger, kita akan mencungkil hati Tuhan dan membuat Tuhan, aku ingin memberkati anak ini karena dia melakukan pekerjaan yang ajaib di dunia. Amin. Ya. Oke, selanjutnya. Dari Lukas 6 ayat 38. Yuk, boleh kalau ada yang bersedia lagi kita mau sama-sama bacakan. Boleh Bapak Ibu kalau ada yang bersedia, Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, amin. Nah, hukum surga yang kedua Bapak Ibu mengenai berkat. Alkitab berkata bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, saya selalu suka pakai ayat ini dari Ulangan. Sekali lagi dikatakan kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Dan jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi hukum surga yang kedua mengenai berkat, bagaimana supaya kita bisa hidup kelimpahan, adalah ukuran yang kita gunakan untuk diri kita. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jadi sekali lagi, poin yang kedua adalah seberapa hidup kita mau buka wadah kita untuk menerima berkat Tuhan. Nah, maksudnya gimana? Selama mungkin berkat yang Tuhan kasih selama ini, mungkin Bapak Ibu saya nggak ngerti ya, Bapak Ibu saya kurang tahu, Bapak Ibu mungkin ada yang menerima gaji 8 juta, 10 juta mungkin. Nah, selama ukuran yang kamu pakai, yang kita pakai itu untuk kita hanya ingin memberkati 10 jiwa, mungkin kita hanya ingin memberkati, oke, setiap minggu kasih makan cuma 5 orang, saya mau beliin nasi bungkus untuk mungkin 15 orang, 20 orang. Nah, jadi Alkitab berkata ukuran yang kita pakai akan diukurkan kembali ke kita. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Jadi
Firman Tuhan berkata bahwa berkat yang kita terima itu sekali lagi tergantung dengan besarnya wadah hati kita, kita mau menjadi saluran berkat Tuhan untuk yang lain. Kalau hati kita cuma berkata, saya cuma mau setiap minggu kasih makan 20 orang. Saya cuma mau setiap minggu kasih makan ya 25 orang, 30 orang cukup lah. Maka Tuhan juga akan memberkati kita sesuai dengan itu. Kalau hatimu cuma punya ruang untuk memberkati 25 orang, artinya misalnya satu nasi bungkus paling 15.000 lah, itu udah dapat enak. 25 kali 15.000 berapa Misha? Mungkin 200-300 ribu. Nah artinya dalam seminggu kamu cuma pengen memberkati 25 orang, anggap 300 ribu, 375 dikali 4 artinya 1,5, benar gak? 1,5. Nah ya artinya berkat Tuhan dalam hidupmu cuma akan 1,5. Mengerti Bapak Ibu sampai sini? Karena hukum surga yang kedua berkata ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kembali ke kamu. Dan firman Tuhan di Ulangan berkata apa? Kalau kamu bisa mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat di bumi ini akan dilimpahkan ke kamu. Jadi poin yang kedua, kalau kita mau memasuki masa Salomo, masa Daud juga. Kalau kita mau melihat parit-parit surga, berkat-berkat surga, pintu-pintu surga terbuka dari atas hidup kita, kita harus belajar mendengarkan apa sih yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau hidupmu kamu cuma punya wadah untuk memberkati 20-30 orang, maka Tuhan juga cuma akan memberkati secukupnya 20-30 orang. Ya, saya suka lucu sih Bapak Ibu di cerita dan kesaksian dari hidup saya sendiri. Kita di Mahanaim setiap kali ibadah kita suka diminta, ayo tulis targetmu, tulis mimpimu, tulis penetapan hidupmu, destinimu, seberapa kamu mau terima uang setiap bulan. Dan saya selalu tulis gitu kan. Mungkin secara PK saya mungkin cuma terima sekitar 1,5 juta sampai 2 juta, tapi saya bilang Tuhan saya mau sampai saya tuh setiap bulan minimal pribadi 15 juta, pelayanan saya minimal 50 juta per bulan, untuk bisnis saya minimal 150 juta per bulan. Pokoknya saya selalu tinggiin. Ya betul ya Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang sering ikut ibadah di Mahanaim, pasti kita mau yang lebih besar dari apa yang kita sudah terima. Tapi pada saat saya tulis 15 juta buat pribadi, berapa tadi? Pelayanan 50 juta buat pribadi. Tuhan ngomong ke saya, kamu butuh 50 juta buat apa Jessica? Kamu pelayanan aja anak-anak yang di bawah kamu cuma sekitar 20. Kamu setiap minggu kasih makan mereka 20 orang dikali 10.000, kamu cuma butuh 200.000. Dalam 1 bulan, di luar kebutuhan kamu sendiri, artinya saya cuma butuh berapa? 800.000. Kamu minta 20 juta buat apa? Dan Tuhan menggelitik saya dan bilang ya, selama hidupmu cuma memberkati 20 orang, maka berkat yang aku berikan juga cuma untuk 20 orang. Jadi sekali lagi hukum surga yang kedua Bapak Ibu, ukuran yang kamu pakai itu juga yang akan diukurkan ke kamu. Nah sekarang kita cek hati kita. Seberapa kita bisa membuka hati kita, wadah hati kita untuk memberkati lebih banyak lagi orang. Kalau Bapak Ibu bisa punya iman, saya pokoknya mau setiap bulannya, setiap minggunya saya minimal kasih makan 1.000 orang. Itu kenapa saya bisa melihat mama saya, Ibu Nita, bisa menerima sampai 10 ton daging. Kenapa? Karena imannya, mimpinya itu benar-benar ingin memberi makan seluruh Indonesia. Maka Tuhan juga kasih seluruh Indonesia berkat daging yang diberikan untuk bisa kasih makan 1 kota bahkan mungkin. Kita tahu bagaimana hari itu pada saat COVID, di saat semua orang ada di rumah, semua orang susah cari uang, semua di PHK, semua dipecat, semua kekurangan uang untuk makan. Dan hari itu kita datang dari rumah ke rumah, kita bersihin rumah-rumah mereka dan kita kasih makan apa? Kita kasih makan udang, kita kasih makan lobster. Di luar Nurul orang bilang ya, di luar Nurul itu benar-benar udah di luar nalar Bapak Ibu. Gimana ceritanya COVID di saat orang lain di PHK, orang lain dipecat, tapi Mahanaim bisa kasih makan sampai seluruh Bekasi hari itu. Mungkin 5.000, saya nggak ngerti lah hari itu saya nggak di Indonesia. Itu kasih makannya udang, benar-benar udang yang gede-gede dan juga lobster. Kalau Bapak Ibu pernah lihat fotonya itu lobsternya itu segede badan. Gimana ceritanya? Sekali lagi balik ke wadah hati kita. Kalau wadah hati kita cuma ingin memberkati 20 orang, maka berkat yang kamu terima juga akan cukup
hanya untuk 20 orang. Kalau kita bisa punya hati yang lebih besar, kita mau memberkati lebih, maka Tuhan juga akan mencukupkan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah setiap kita hidup berkekurangan. Tapi selama apa yang kita minta, mungkin Bapak Ibu minta apa? Saya butuh rumah, saya butuh motor, saya butuh, misal Bapak Ibu minta, saya butuh mobil mobil listrik terbaru. Tapi Bapak Ibu hidup misalnya tinggal di Papua yang mungkin masih susah untuk cari pom bensin yang bisa ada listriknya. Nah, selama apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka Tuhan tidak akan berikan. Kamu minta misalnya, Bapak Ibu pernah tulis, Tuhan saya butuh motor 10, tapi uang buat bensinnya aja nggak ada. Misalnya kita minta, saya butuh rumah yang luas tanahnya 500 meter persegi, padahal yang tinggal di dalamnya cuman Bapak Ibu dengan keluarga masing-masing yang mungkin cuma 3-5 orang. Buat apa? Jadi sekali lagi, hukum surga yang kedua mengenai berkat adalah ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kembali ke kamu. Kamu cuma pengen memberkati 20 orang, maka uang untuk 20 orang, berkat untuk 20 orang itu akan dilimpahkan. Percayalah, kita gak akan pernah Tuhan biarkan kekurangan. Seperti quote yang tadi saya bilang, kita tidak akan pernah menjadi miskin karena kita memberi. Kita tidak akan pernah menjadi kekurangan karena kita memberkati orang lain. Amin. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat suka memberkati kita. Tapi kembali lagi, takaran seberapa besar yang kita bisa kasih ke Tuhan dan bilang, Tuhan aku siap untuk menerima berkat-Mu untuk memberi makan 1.500 orang setiap minggunya. Dan di saat kita punya hati yang lebih besar, maka berkat yang lebih besar juga yang akan datang dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, oke. Selanjutnya ini poin terakhir Bapak Ibu ya. Ini udah poin terakhir saya dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Nah, ini poin terakhir saya. Ini hukum surga terakhir tentang berkat, heaven's economy. Boleh kalau ada yang berkenan untuk membacakan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, amin. Kalau dari Alkitab saya berkata seperti ini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab Ia adalah pemberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita tahu kalau kita baca dari ayat sebelumnya, Alkitab sedang membahas tentang Henok. Hari itu dikatakan dari versi bahasa Inggrisnya, dengan iman Henok ini translated, hidupnya diubahkan dari natural realm ya ke heavenly realm. Bapak Ibu kalau ikut Zoom Jumat kemarin dengan Bu Nita, Ibu Nita sudah mengajarkan tentang bagaimana hidup kita pindah dari natural realm ke heavenly realm. Ibu Nita mengajarkan bagaimana kita harus mendengarkan Roh Kudus, kita harus menyatu dengan Bapa. Nah, tapi Ibu Nita ada bahas satu ayat yang Ibu Nita ada tidak bahas satu ayat yang saya selalu suka tentang khotbah ini. Ibu Nita selalu berkata bahwa kalau kita hidup di natural realm, Bapak Ibu, hukum surga, salah satu hukum surga mengenai berkat apa? Berkata apa? Kalau kamu bekerja, maka kamu akan menerima upah. Tapi kalau kamu bermalas-malasan, maka kamu tidak akan menerima upah. Nah, itu hukum dunia, itu hukum natural realm. Jadi hukum dunia berkata bahwa selama kamu kerja, maka kamu akan menerima upah. Seberapa keras kamu kerja, ya itulah upah yang akan kamu terima. Tapi kalau kamu malas-malasan, kamu pengennya tidur-tiduran, maka berkatmu juga tergantung dari kerja yang kamu lakukan. Tapi hari itu Henok ditranslate. Translate itu maksudnya gimana? Hidupnya seluruhnya diubahkan kepada heavenly realm. Nah, gimana Henok bisa berubah seluruh hidupnya dari natural realm ke heavenly realm? Dikatakan by faith, dengan iman. Heavenly realm, hukum surga mengenai berkat berkata apa? Bahkan di saat tidur kita diberkati. Kalau hukum dunia berkata seberapa banyak kamu kerja, itu juga yang kamu akan menerima upah. Nah, sekarang bagaimana hidup kita dari natural realm, kita bisa pindah ke heavenly realm seperti Henok dengan iman kita.
Dan di saat kita sudah bisa berhasil pindah ke heavenly realm, aduh susah banget ya. Itu gimana hukum surga berkata bahkan di saat tidur kita aja pagi-pagi kita akan terima transferan 10 juta. Kita akan terima transferan 20 juta. Amin. Karena firman Tuhan berkata apa? Engkau akan diberkati bahkan di waktu tidurmu. Nah, tapi gimana Bapak Ibu kita pindah dari natural realm ke heavenly realm ini? Alkitab berkata di Ibrani dengan iman. Nah, tapi saya nggak pengen klise bilang bahwa ya sekali lagi balik lagi tentang iman. Pada saat saya pelajarin apa kata iman, gimana supaya kita bisa punya iman yang membawa hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita pindah dari natural realm ke heavenly realm adalah faith, artinya adalah to be entrusted with a thing. Untuk bisa iman, jadi salah satu arti iman selain yang kita tahu tentang iman adalah melihat, percaya tanpa melihat. Iman sekecil biji sawi bisa memindahkan gunung dan lain sebagainya. Tapi salah satu arti iman adalah to be entrusted with a thing. Untuk bisa dipercaya suatu hal. Jadi sekali lagi poin saya yang terakhir apa Bapak Ibu? Poin saya yang terakhir adalah kembali kalau kita mau hidup kita dipindahkan dari hukum dunia. Berkat kita selama ini hanya mengikut hukum dunia mungkin. Kita bekerja keras maka kita juga akan menerima upah lebih. Kita bekerja lembur maka kita juga akan menerima bonus. Itu kita masih hidup di hukum dunia Bapak Ibu. Tapi sekarang bagaimana kita kalau kita mau seperti Henok yang hari itu dia ditranslate ke heavenly realm. Itu dengan imannya yang berkata bahwa Tuhan seberapa banyak kamu ingin aku dipercayakan. Faith, iman artinya to be entrusted. Untuk bisa dipercaya. Jadi iman ini yang akan membawa hidup kita dari natural realm ke heavenly realm. Dari hukum dunia yang berkata kamu akan diberkati sesuai dengan kerjamu, sampai kita bisa berpindah ke hukum di mana bahkan kita berkata kamu akan diberkati di waktu tidurmu. Itu dengan apa? Dengan iman. Iman yang artinya to be entrusted with a thing. Nah, sekali lagi hari ini, saya berharap ini menggerakkan hidup setiap kita, ini menggerakkan setiap kita untuk setelah ini kita mau belajar tanya Tuhan. Dan sekali lagi seperti Ulangan berkata, jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita, maka Allah yang sama akan membuka surga untuk memberkati kita. Nah, tapi balik lagi bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana iman kita bisa membawa Tuhan mempercayakan kita berkat yang lebih besar. Bagaimana iman kita bisa bilang Tuhan kasih aku wadah yang lebih besar. Kasih aku hati yang lebih besar untuk kita mau memberi lebih banyak lagi, memberi makan lebih banyak lagi, menghidupi orang lebih banyak lagi. Di mana hati kita bisa punya iman yang berkata Tuhan kasih aku beban untuk lawatan generasi Joel ya Tuhan. Kasih aku beban untuk aku bisa melihat pasukan terdahsyat ini dibangkitkan. Nah iman itu, iman yang berkata bahwa aku mau dipercayakan, aku mau memikul beban lawatan, aku mau memikul tanggung jawab pemimpinku. Iman itu yang membawa Henok berubah dari natural realm ke heavenly realm. Amin. Jadi sekali lagi hari ini saya sudah sampaikan firman Tuhan, sudah berkata tentang 3 hukum surga. Yang pertama apa? Uang bukan akar dari segala kejahatan, tapi cinta kita akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi dari awal Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menerima banyak, tapi kalau hati kita bisa berubah di saat kita menerima uang, maka uang itu juga tidak akan diberikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa kita akan diberkati menurut ukuran yang kita berikan. Kita akan diberkati dengan seberapa banyak kita menabur. Ukuran yang kita pakai akan diukurkan kembali ke kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita setelah ini kita tahu bahwa kalau hati kita hanya cukup untuk memberkati 5 orang setiap minggunya, maka maaf, mungkin berkatmu cuma akan cukup sampai situ. Dan yang terakhir, bagaimana kalau kita mau berpindah dari natural realm ke heavenly realm, itu dengan iman yang berkata Tuhan beri aku beban lebih. Entrust me, percayai aku dengan berkat yang lebih banyak lagi. Dan iman itu yang membuat kita berpindah ke heavenly realm. Amin Bapak Ibu. Yuk mari sama-sama saya mau ajak setiap kita untuk tutup dalam doa. Ya, kalau ada Ajeng mungkin, apakah ada deklarasinya?
sudah ada Aku ya. udah share di grup Jess. Oke, boleh minta tolong share screen nggak Jong? Maaf banget. Coba sebentar. Bisa nggak ya dari sini? Bentar ya. Ya, Bapak Ibu mungkin boleh buka dari grup masing-masing juga. Ada sudah dikirim deklarasi. Biar pagi ini kita deklarasikan ini sampai ini terjadi dalam hidup kita. Dan saya harap Bapak Ibu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, selama temanya masih tentang Heaven's Economy, saya berharap setiap kita terus mendeklarasikan sampai ini masuk di alam bawah sadar kita. Ya, Bapak Ibu sudah buka semuanya? Belum. Ya, oke. Oke, yuk. Boleh sama-sama setiap kita, yuk kita sama-sama berbahasa roh dulu di pagi hari ini. Shikira tara shikira paratara shikira paratara shikira tara shikira para hiara tara shikira tara shikira paratara shikira para tara shikira hena tara shikira paratara shikira para. Tuhan, Tuhan tolong Tuhan sekali lagi Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kembali bukakan tingkap-tingkap langit dalam hidup kami Tuhan. Shikira tara shikira para tara shikira rarararare. Oh, ya rara. Mari terus panggil berkat surga itu dalam hidupmu. Mari terus minta Tuhan bukakan langit-langit. Biar sekali lagi berkat surga itu bisa dicurahkan. Shikira para tara shikira rarararare. Tuhan, biar sekali lagi pagi ini Tuhan kami mau sekali lagi sapu bersih. Kami mau sekali lagi koyakan Tuhan setiap langit tembaga di atas setiap hidup kami yang menghalangi berkat-Mu untuk turun. Setiap cara berpikir kami yang salah, setiap hati kami yang salah, setiap hati kami yang lebih mencintai berkat dibanding mencintai Engkau, kami berkatakan Tuhan sekali lagi dibersihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk, setiap tenung, semua yang masih menghalangi berkat itu untuk turun, kami berkatakan Tuhan sekali kami sapu bersih, kami koyakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di pagi hari ini kami bisa melihat ada surga yang terbuka. Biar pagi ini Tuhan kami bisa sekali lagi melihat ada heavenly realm, hukum surga itu dalam hidup kita untuk terus melimpahi kita dengan setiap berkat surga. Hiaratara shikira baratara sikirara. Tuhan, kami sekali lagi buka tangan kami Tuhan. Kami mau terima yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Kami mau terima iman. Kami mau ambil hati yang lebih mencintai Engkau dibandingkan setiap berkat Tuhan. Tuhan, sampai kami sekali lagi bisa melihat ada terobosan ekonomi yang terjadi. Ada financial freedom yang kami bisa lihat, financial breakthrough yang kami bisa lihat pada pagi hari ini Tuhan. Hiaratara shikira baratara sikira. Tuhan, kalau kami tidak punya iman Tuhan, biar sekali lagi Engkau yang turunkan benih iman itu pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami terima Tuhan, sekali lagi kami terima Tuhan setiap berkat orang fasik. Kami terima Tuhan sekali lagi Tuhan, kami terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ambil Tuhan sekali lagi Tuhan semua berkat yang terbaik. Shikira tara shikira baratara shikira baratara shikira. Tuhan, kami terima Tuhan sekali lagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita bacakan deklarasinya. Setiap Bapak Ibu boleh unmute. Kita mau sama-sama baca deklarasinya. 3, 2, 1. Aku hidup dalam hukum kerajaan Allah. Aku bukan hidup menurut ekonomi dunia, tetapi aku adalah pewaris kekayaan surga. Aku menabur dengan sukacita, maka aku akan menuai di dalam kelimpahan. Setiap pagi aku akan mendengar suara Tuhan dan hidup dalam ketaatan, maka berkat Tuhan akan mengejarku dan menjadi milikku. Imanku akan membuka akses kepada harta-harta surga. Aku hidup bukan dari hitungan, tetapi dari janji Tuhan yang setia. Mari sekali lagi kita bacakan Bapak Ibu. 3, 2, 1. Aku hidup di dalam hukum kerajaan Allah. Aku bukan hidup menurut ekonomi dunia, tetapi aku adalah
pewaris kekayaan surga. Aku menabur dengan sukacita, maka aku akan menuai dalam kelimpahan. Setiap pagi aku mendengar suara Tuhan dan aku hidup di dalam ketaatan, maka berkat Tuhan datang mengejarku dan menjadi milikku. Imanku membuka akses ke harta surga, maka aku hidup bukan dari hitungan, tetapi dari janji Tuhan yang setia. Amin, amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar sekali lagi hari ini Tuhan, di pagi hari ini, setiap benih firman yang sudah disampaikan tidak akan ada yang kembali dengan percuma. Maka biar setelah ini Tuhan, Engkau yang ubahkan cara pikir kami, Engkau yang ubahkan hati kami, Engkau yang perbesar wadah kami Tuhan, supaya sekali kami siap untuk menerima berkat-Mu berkelimpahan sampai tidak ada batas. Kami tidak akan pernah berkekurangan, kami akan hidup dari kelimpahan kepada kelimpahan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pagi ini sudah menerimanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang percaya sudah hidup dalam heaven, di dalam katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yuk mari sama-sama terus dideklarasikan sepanjang seminggu ini supaya kita lihat ada terobosan terjadi. Ketemu hari Jumat. Jessica, sorry Jessica, Jess mau nanya dong, iman sama dengan entrusted tadi ayatnya apa ya Jess? Iya. Ayatnya di mana ya? Itu dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Itu Halo, arti Jessica. lain dari iman. Oke. Thank you Jess, thank you. Iya, Bye. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Terima kasih Jessica. Terima kasih.